Salam damai sejahtera bagi kita semua. Renungan hari ini saya berikan judul, Jangan Menyerah, Jangan Berputus Asa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini Anda sedang menghadapi masalah yang berat dalam keluarga, dalam pekerjaan, atau dengan kesehatanmu karena sakitmu belum kunjung sembuh. Atau engkau sedang takut menghadapi masa depan. Engkau mulai berputus asa dengan karirmu. Engkau sudah berdoa, sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi belum melihat hasil yang menggembirakan. Di tengah kondisi seperti itu, Anda menjadi takut, khawatir, cemas, tertekan. Tetapi hari ini saya ingin memberitahukan, di dalam Mazmur 42 ayat 6 dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Ayat ini atau Mazmur ini oleh pemazmur diulang sampai 3 kali dengan kalimat dan nada yang sama. Di ayat 6, ayat 12, dan Mazmur 43 ayat 5. Seolah-olah pemazmur ingin memberitahukan kepada kita, di tengah segala kondisi persoalan dan beban yang menekan berat kita, tidak ada alasan bagi orang yang percaya kepada Allah untuk menjadi berputus asa dan menyerah. Mengapa orang percaya tidak punya alasan untuk berputus asa? Yang pertama, karena setiap orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya berada di dalam tangan Allah yang berdaulat dan penuh kuasa, bukan di tangan manusia yang terbatas. Kalau hidup kita berada di tangan manusia yang terbatas dan penuh kekurangan seperti kita, sangat wajar bila kita menjadi berputus asa dan menyerah. Tetapi kalau hidup kita berada di dalam tangan Allah yang berdaulat dan berkuasa, tentu Tuhan punya banyak cara dan jalan untuk menolong dan menyelesaikan persoalan kita. Jikalau demikian, apalagi yang kita khawatirkan? Yang kedua, kita belum tahu ujung akhir dari persoalan ini sebenarnya apa. Kita belum tahu apa sebenarnya yang dikehendaki Allah melalui atau dengan peristiwa-peristiwa, pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Titik hari ini bukanlah akhir segala-galanya. Masih ada harapan. Mari apa yang masih bisa kita kerjakan, kita lakukan, kita kerjakan dengan sepenuh kuasa tenaga di dalam kuasa Allah atau bersama dengan Tuhan. Dan sisanya, termasuk hal-hal yang kita tidak pahami, kita tidak mampu lakukan, mari kita serahkan kepada Allah yang penuh kuasa itu. Ingatlah, sumur dan penjara bukan ujung akhir hidup Yusuf. Gua singa bukan ujung akhir Daniel. Perapian yang menyala-nyala juga bukan ujung akhir hidup dari Sadra, Mesak, dan Abednego. Umur yang sudah tua dan renta bukan ujung pengharapan dari Abraham untuk memiliki seorang anak. Sebagaimana kita sudah ketahui dari Alkitab, ujung akhirnya adalah mereka dilepaskan dari persoalan mereka dan mereka dipakai Tuhan untuk menggenapkan rencananya yang besar. Maka, sebesar apapun persoalanmu saat ini, jangan berputus asa, jangan menyerah. Berharaplah kepada Allah dan Dia akan bertindak. Tuhan memberkati kita semua. Amin.